teman-teman, kembali lagi bersama dengan kita dalam Ensiklopedia Alkitab. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bahas satu tema ya dalam penggalian Ensiklopedia Alkitab ini. Temanya hari ini adalah tentang berdoa. Nah, teman-teman, kakak di sini merasa semakin cantik. Kenapa? Karena ada narasumber kita yang dari jauh sana ya, datang ke sini untuk menjelaskan tentang berdoa kepada kita semua. Nah, namanya adalah siapa? Silakan Kak, perkenalkan diri dulu Kak. Terima kasih, saya tersanjung. Tetapi nama saya Nanda Ria, yang sering disebut dengan Kak Lia. Iya ya, kasih sering. Oke, Kak, nih tahu saya. Oke, kali kita mau nanya sebenarnya arti doa ini apa sih? Karena kan kita sering doa sih doa, tapi ini apa sih gitu kan? Oh iya, kita sering bilang doa-doa, tapi untuk melakukannya enggak ya. Nah, di Kamus Bahasa Indonesia dikatakan doa itu adalah permohonan kepada Tuhan. Permohonan itu ada harapan, ada banyak hal gitu ya, permintaan. Nah, jadi permohonan kepada Tuhan itu bisa bersuara, bisa tidak, Sedang hati gitu ya Kak ya? bisa berkata-kata ataupun tidak. Sedang hati namanya ya. Nah, jadi doa jadi merupakan satu relasi, satu hubungan kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan ya Kak ya. Kira-kira kita boleh nggak berdoa kepada yang lain selain Tuhan? Oh ya tidak. Berdoa itu kemana ya? Kepada Tuhan yang hidup. Bukan hanya Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan Yesus. Dia sudah membuktikan dirinya kan, Tuhan Yesus. Oh, jadi ada pertanyaan nggak? Oh iya, Kira-kira kita bisa berdoa nggak? Misalnya kita punya saudara yang udah meninggal, terus kita berdoa, kita doain tembak. ya udah jelas Alkitab mengatakan percuma. Karena apa? Karena dia sudah beda tempat, ya kan, beda alam. Jadi udah beda tempat, dan Tuhan juga mengatakan maka perlu. Jadi yang perlu didoakan, Yang pasti sini tuh. Berarti nggak boleh orang udah meninggal itu nggak boleh kita doain lagi ya, Mbak? ya jangan didoakan dan tidak boleh. Iya, bagus. Makasih Kak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan ini, mengapa sih kita harus berdoa Pak? Oh iya ya, mengapa kita harus berdoa? Benar pertanyaannya, Sri. Mana-mana kita nggak tahu kenapa kita harus berdoa. Tapi kita mengajarkannya, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, kita anak Tuhan. Ya kan? Nah, kalau kita anak Tuhan, berarti Tuhan itu Bapa kita. Berarti kita harus berbincang-bincang, harus berbicara kepada Tuhan. Nah, sedih kalau kita punya Bapa tetapi nggak pernah menyapa, tidak pernah menegur gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya musuh. Musuh kita itu sangat kuat, sangat luar biasa. Kita nggak bisa melawannya kecuali ada satu kuasa yang bisa melawannya, yang bisa melawan iblis. Bahkan firman Tuhan mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang akan mencari mangsanya yang lemah. Jadi kalau kita lengah, maka kita diterkamnya. Jadi bayangin, coba renungkan, singa yang mengaum-ngaum kelaparan kan? Dan hartam aja ya. Seperti itu, sampai kita punya musuh, kita tidak punya kemampuan seperti itu. Kemudian, mengapa kita harus berdoa? Nah, doa itu merupakan salah satu senjata kita. Tuhan sudah memberikan banyak senjata rohani bagi kita. Tadi orang Inggris tadi, Ya, itu melawan musuh kita. Nah, itu senjata kita untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan dan kita perlindungan daripada Tuhan. Kemudian, mengapa kita harus berdoa? Ya, supaya kita kenal Bapa kita. Kalau kita nggak berbicara-bicara, kalau nggak berbicara-bicara, ya, sama seperti di rumah, kalau kita Bapak ada tapi kita nggak pernah berbincang-bincang, ya kita kan nggak tahu maunya Tuhan bagaimana gitu ya. Nah, ketika kita berbincang-bincang sama Tuhan, maka kita tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan juga kita bisa tahu nih bagaimana Tuhan memimpin kita. Nah,
Kemudian selanjutnya, mengapa kita berdoa? Nah, kalian juga punya kebutuhan, teman-teman juga kan punya kebutuhan. Iya, Sri juga punya kebutuhan. Nah, sumbernya siapa? Tuhan. Jadi kita punya kebutuhan, kita datang kepada sumbernya, maka kita berdoa. Berdoa tadi itu kan permohonan, permintaan, kan gitu. Jadi kita datang, Tuhan, saya butuh ini. Nah, tergantung Tuhan nanti mau dijawab, mau disediakan apa tidak. Tapi senantiasa Tuhan menjawabnya ada 3. Iya, Tuhan menjawab doa kita. Tidak, Tuhan Dia selalu dikabulkan. iya. Atau tunggu atau tidak. Tunggu ini nggak enak harganya ya Kak ya. Sabar aja dulu seperti itu. Nah, itu mengapa kita berdoa. Karena Nah, kita tidak Pak. Dan tunggu, satu lagi tidak ya Kak. ya tidak pada Tuhan. Nah ini yang paling nggak enak Kak ya. Kalau Tuhan jawab tidak, terus kita harus udahlah, jawabannya tidak, berarti harus menerima jawaban doa itu ya Pak. Benar, karena Tuhan yang tahu apakah kita butuh itu, kita bilang kita butuh, tetapi Tuhan bilang bahwa tidak gitu. Jadi tadi hanya apa kita berdoa karena kita punya kebutuhan. Ya, itu sudah sangat jelas ya. Kenapa kita harus berdoa tadi? Kak Dahlia sudah memaparkan banyak hal mengapa kita harus berdoa. Tapi pertanyaan ini Kak, ya nggak kalah penting ya. Kadang-kadang kita juga nanya, bagaimana sih sikap kita dalam berdoa? Ya, kadang-kadang kan kita berdoa bisa sampai tidur. Udah langsung nih, udah mau tidur, jadi sampai tidur berdoa. Dan mau tidur gitu, sampai tidur gitu kan Kak. Kalau enggak, ada teman berisik gitu ya, terus kita ikut ngomong gitu ya. Nah, tutup mata lagi gitu. Ya mungkin. Nah, coba lihat ya, kita juga memperhatikan. Di Alkitab itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Yang pertama dikatakan kita tidak usah pamer, maksudnya tidak usah beritahu. Oh ini saya mau berdoa ini nggak perlu gitu. Terus kemudian dikatakan kita diharapkan berdoanya tidak bertele-tele. Jadi menyampaikan apa adanya. Tuh. Terus kemudian Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan rendah hati, tidak seperti Kadang sombong. Ada di Alkitab dikatakan begini, ada seorang yang berdoa, 2 orang berdoa. Jadi seorang ini bilang gini, Tuhan aku tidak seperti dia menipu, dia ini gitu. Jadi kan dia merasa seperti dia yang hebat ya, emang baik ya. Padahal saya dengan sendiri gak ada yang hebat, kan Tuhan yang hebat ya. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya jika kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan, maka kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mendengarkan kita, bahwa Tuhan itu berkuasa sanggup untuk mengadakannya. Terus dengan sikap sopan ya Kak ya, Betul itu kan ya. Saya lebih penting lagi, kita memiliki hati yang suci. Tidak ada dendam di dalam hati kita, tidak ada iri hati, tetapi kita mempunyai hati yang rindu untuk berbincang-bincang kepada Tuhan, memuji Tuhan, ataupun mengajukan permohonan kita. Nah itu sikap kita bagaimana kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa begini terus kemudian bicara sama orang lain, itu bukan berdoa. Gitu. Itu ngobrol sih sama kan. Contoh, Sri sama Kak Dahlia, terus kemudian Sri bilang sama Kak Dahlia, ya, kemudian dia saya palingkan wajah saya nggak lihat kamu. Iya betul. Atau kita lagi ngobrol nih, lagi serius fokus, tiba-tiba ada yang giniin, terus saya ingin kakak meninggalkan terus saya ngobrol sama yang lain. Ya udah kayak nggak kenal saya lagi pinter. Tapi kalau ya seperti itu ya, saya sini ya. Dan ini saya seneng kan? Ya, karena dia sering ngobrol. Iya. Terus ada yang ngajak ngobrol nih, Ya, akunya tuh mau ngobrol dia terus. Nah ya diacukan ya kayak. Nah Tuhan juga pasti merasa nggak tenang ya kalau dia kayak begitu ya. Ini harus hormat kepada Tuhan ya kan? ya, Oke, kadang-kadang Kak dalam berdoa itu kan ada yang menjadi penghalang ya. Apa ya? ya. Alkitab mengajarkan kita penghalang doa kita itu yaitu dosa itu. Dosa itu apa? Kejahatan. Jadi itu aja. Tuhan bilang gini, dia
bisa menolong, dia berkuasa untuk menolong, dia mampu untuk menolong. Tetapi menjadi penghalangnya yaitu dosa kita, karena Tuhan tak mau seperti itu, tidak kompromi dengan dosa. Karena Tuhan sendiri itu Tuhan yang kudus, yang suci, yang tidak suka terhadap dosa. Jadi itu jadi penghalang yang utama dan terutama di dalam berdoa, yaitu dosa. Jadi itu tinggal tambah S aja ya, doa. Oh iya, Harus berdoa, jangan berdosa. Oke. Oke. Ya, Ini yang terakhir Mbak ya. boleh. Ya, Yang terakhir Kak. Apa sih kita itu berdoa? kapan berdoa? Wah, kapan ya berdoa? Kita mau meneladani Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengajarkan kita, dan Tuhan Yesus memberikan teladan sama. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia pagi benar, masih malam, dia sudah bangun untuk berdoa. Berarti dia belum melakukan tugasnya. Untuk apa dia berdoa? Supaya dia minta tuntunan Tuhan di dalam melakukan tugasnya, sehingga dia boleh mendengar bagaimana Tuhan menuntun dia. Pagi-pagi gelap, Masih gelap gitu ya. masih gelap. Nah, kemudian firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus itu setelah selesai melakukan tugasnya semua, malam dia berdoa. Wah, tadi yang bacanya, wah Tuhan hebat banget ya, gitu. Tuhan meninggalkan teladan yang luar biasa. Jadi setelah semua tugasnya selesai, dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Mungkin dia mau bilang, terima kasih Tuhan untuk kekuatan, terima kasih Tuhan semua boleh dilakukan. Nah, kapan kita berdoa? Apakah hanya senang-senang aja? Enggak. Ketika Tuhan Yesus tahu dia akan mengalami tantangan, pergumulan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya dia mempunyai kekuatan. Semua disalibkan. Iya benar. Jadi dia berdoanya sungguh-sungguh sampai penuh apa itu? Darah kan? Ini apa sih ini? Menetes keringat, penuh keringat. Ya itu seperti darah karena dia sungguh-sungguh berdoa untuk minta kekuatan daripada Tuhan. Jadi kapan kita berdoa? Setiap saat, pagi, malam, kapanpun kita bisa berdoa. Karena tidak terbatas, kita boleh datang setiap saat kepada Tuhan. Enggak ada pembagian waktu, seperti itu. Senangkah boleh setiap saat. Oke, sir. Terima kasih Kak Dahlia. Nah teman-teman, udah sangat jelas ya bahwa memang doa itu sangat penting dan kita harus berdoa. Jadi teman-teman, kita jangan lupa berdoa, dan ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Ya, dengan sikap yang baik kita berdoa kepada Tuhan. Ya, terima kasih Kak Dahlia. Makasih sudah kasih jawab 6 pertanyaan ya yang begitu jelas Kakak uraikan ya, Kakak jelaskan, dan boleh memberkati kita semua di sini ya. Terima kasih bagi teman-teman juga yang menonton ini. Oke, kalau begitu Kak Dahlia, karena doa sangat penting, jadi yang menutup doa kali ini silakan ya Kak Dahlia. Baik, kita akan berdoa teman-teman juga walaupun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajar kami bagaimana kami berdoa, dan Tuhan sudah memberikan teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelakunya. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih dan semuanya. Sampai jumpa di depan. Jangan lupa ya, berdoa.